Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Astuti, NIM 222098849, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Kenongo 2 Tulangan Sidoarjo dengan materi Aku Anak Soleh. Berikut video uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Ada yang sakit hari ini? Atau ada yang batuk pilek? Oh, tidak ada. Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Tata Najwa. Oh ya, baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa supaya nanti pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua ya. Mungkin ada yang mau bantu menyiapkan untuk berdoa? Oh ya, ayo Iza. Mbak Iza. Tapi ketika berdoa, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya anak-anakku. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang menyambut usia balik. Ada yang tahu apa arti balik? Ya, itu arti balik. Kemudian tanda-tanda balik, ada yang masih ingat apa saja tanda-tanda balik? Ya. Ya, terus berumur 15 tahun. Itu kalau menurut ilmu kalau menurut ilmu biologi untuk anak laki-laki. Oke. Ya. Kalau untuk anak perempuan? Ya. Suara lebih merdu, nafsu makan meningkat. Bagus ya. Berarti sampean sudah paham ya kemarin ketika diterangkan tentang menyambut usia balik. Lah, untuk selanjutnya
Di bab selanjutnya Bu Yuli akan terangkan tentang aku anak soleh. Apa sih aku anak soleh? Ada yang tahu ciri-cirinya anak soleh? Berbakti pada orang tua, bicaranya halus, sayang kepada teman dan keluarga, mengamalkan ilmunya. Oh, ada yang bilang ada Bu, di sholawat itu tentang ciri-ciri anak soleh. Coba, masih ingat kalian sholawatnya bagaimana bunyinya? Ya, coba sih, coba. Alus ngendikane tapi lo mulya ati ing wong tuane sampai meluase ing bocah cilik-cilik rupa marang sedulur ora wedi sampai meluase ing bocah cilik-cilik rupa marang sedulur. Nah, itu sholawat yang menerangkan tentang ciri-ciri anak soleh. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Apa sih anak soleh? Nah, setelah sampai mempelajari tentang apa tadi? Aku anak soleh, tujuan pembelajaran ya. Jadi sampean kalau sudah mempelajari tentang aku anak soleh, nanti sampean akan bisa menjelaskan makna salam dengan baik. Karena salam ini termasuk salah satu di dalam ciri anak soleh, membaca salam itu ya. Jadi ketika sampean sudah mempelajari tentang aku anak soleh, sampean akan bisa menjelaskan makna salam dengan baik. Yang kedua, apa yang kedua? Ya, membuat paparan mengenai salam dengan baik. Apa sih itu salam? Nah, itu nanti kalau sampean sudah belajar tentang aku anak soleh, sampean akan bisa membuat paparan, menjelaskan makna salam ya. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, saya ingin bertanya ke sampean ya. Coba, apabila kita atau sampean ini punya teman yang lama tidak bertemu, tidak pernah ketemu, entah 2 tahun yang lalu, entah 3 tahun yang lalu tidak pernah berjumpa, tiba-tiba ketemu di jalan dengan teman sampean yang 3 tahun yang lalu ya. Apa yang sampean lakukan ketika bertemu dengan teman yang sudah lama tidak ketemu itu? Menanyakan kabarnya. Menanyakan kabarnya. Oh, menanyakan tempat tinggalnya sekarang di mana? Oh, menanyakan sekarang sekolah di mana? Ada lagi? Menanyakan tentang kesehatannya. Ada lagi? Apa yang ditanyakan, apa yang dilakukan ketika bertemu dengan teman yang lama sudah tidak ketemu? Sudah tidak ada lagi. Kemudian tadi kan zaman sudah ketemu ya. Kalau kita sudah berpisah lagi dengan teman kalian yang baru ketemu sebentar itu tadi, apa yang sampean lakukan? Mengucapkan salam. Terus apa lagi? Jaga kesehatan. Oh, dibilang jaga kesehatannya. Terus ada lagi?
mengucapkan apa ketika kita berpisah? Semoga kita bertemu lagi. Semoga kita bertemu lagi. Oke, ada lagi? Kalau sampean baru ketemu terus berpisah, apa yang kalian ucapkan dengan teman kalian tadi? Berarti tadi ada yang mengucapkan salam, ada yang mengucapkan semoga kita bertemu kembali, ada yang mengucapkan apa tadi Mbak Nia? Jaga kesehatan ya. Nah, ya, baiklah ya. Bagus jawabannya semua. Baiklah, setelah ini kita akan lihat materi berikutnya. Apa arti salam? Ayo, coba dibaca. Salam artinya damai. Salam juga berarti ya. Jadi salam itu artinya damai. Salam juga berarti pernyataan hormat atau tabik. Nah, ya. Ucapan salam yang lengkap atau ucapan salam yang benar yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam yang benar. Ada kadangkala kita mendengar semlohe. Loh, itu bukan salam dan boleh enggak itu dijawab? Tidak usah dijawab kalau mengucapkan salamnya tidak benar. Atau kadang itu ada yang bilang masuk ke rumah atau masuk ke ruang kelas biasanya sambil guyon ya. Hei songolikur, apa itu arti songolikur lah? Maka kita tidak boleh menjawab dengan jawaban salam yang benar karena itu bukan merupakan bunyi salam yang benar. Jadi kapan salam itu diucapkan? Ketika orang itu mengucapkannya dengan benar, maka kita wajib menjawab. Ya, yuk lanjut. Nah, bagaimana menjawab salam yang benar? Bagaimana menjawab salam yang benar? Nah, ketika ada teman atau ada saudara atau ada bertemu siapapun, sampai mengucapkan dari teman sampean itu mengucapkan Assalamualaikum. Nah, biasanya kan sambil gini ya kadang Assalamualaikum. Nah, jawaban yang benar bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, kalau mengucapkan salamnya hanya sampai Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, kalau ada teman kita tuh mengucapkan salamnya sampai Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kita menjawabnya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab lengkap. Kalau yang salam tadi mengucapkan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita menjawabnya dengan Waalaikumsalam. Oke, kalau mengucapkan salamnya cukup Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau menjawabnya salam sampai Assalamualaikum itu saja, jawabnya sampai Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi, jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disempurnakan. Kemudian Bu, bagaimana kalau mengucapkan salamnya lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita menjawabnya juga lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena apa? Karena arti salam sama lihat. Salam, kalau Assalamualaikum itu aja artinya semoga salam atau kesejahteraan atas dirimu. Ini merupakan
doa. Jadi sampean didoakan antara yang dikasih salam dan yang mengucapkan salam ini saling mendoakan. Makanya ini dikatakan mengucapkan salam itu termasuk akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan nanti saya yang akan bertanya. Ayo, ada yang ditanyakan? Ya, coba. Kalau kita punya teman jalan terus kita nggak mengucapkan salam itu bagaimana? Nah, nanti ya dijelaskan di belakang juga. Misalnya kalau orang Kristen yang mengucapkan salam kita menjawabnya bagaimana? Oh, kalau ada orang non muslim ya, orang Kristen itu non muslim ya, ada saudara kita yang non muslim, ketika berjumpa dengan kita saudara kita itu mengucapkan assalamualaikum seperti itu ya, assalamualaikum, maka kita jawabnya hanya waalaikum, sampai itu saja ya, waalaikum. Nah, kita tidak mendoakan sampai sempurna ya, waalaikum, kita hanya menjawab ya. Kalau itu cara kita mengucapkan salamnya kalau dari saudara kita non muslim, atau ada orang yang mengucapkan salam bukan orang Islam, jawabnya cukup waalaikum ya, cukup waalaikum itu ya. Nah, lanjutnya ayo kita lihat. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Mbak Nia. Bu, apabila kita mengucapkan salam, pertanyaan Mbak Nia sama Mbak Iza ya, terus tidak menjawab, bagaimana hukumnya? Kita lihat sekarang di Al-Quran surat An-Nisa. Wa idza khuyyitum bidahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu atau diucapkan salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu sepadan. Berarti wajib tidak kita menjawab salam? Wajib. Kita menjawab salam itu wajib hukumnya ya, menjawab salam hukumnya wajib. Yang mengucapkan sunnah ya, yang mengucapkan sunnah. Yuk kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada contoh ya, contoh video yang coba kalian lihat. Lihat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, aku ikut bersama mau pergi ke sekolah. Baiklah, ayo kita berangkat bersama-sama. Mengucapkan salam saat masuk rumah. Nah, itu tadi contoh video yang bagaimana kalau kita mau bertemu teman, kita mengucapkan salam, mau masuk rumah kita juga mengucapkan salam. Baiklah, yuk. Nah, setelah lihat video tadi, nah berarti salam itu kapan diucapkannya? Saat bertemu teman, saat. Nah, coba ayo sekarang peragakan. Ada enggak yang ingin memperagakan bagaimana cara kita mengucapkan salam? Ayo. Ketika ada teman kita mengucapkan salam kemudian kok tidak dijawab, itu bagaimana? Coba yang mau memperagakan. Ayo. Ya, cepat. Ayo. Oke.
Ayo coba. Dan biasakan itu biasa apa yuk? Hai mereka kan gitu ya. Kita salah apa sama mereka? Oke, ayo coba berdoa kembali ke tempat. Coba kembali ke tempat. Nah, coba dari adegan yang diperankan oleh teman kalian tadi, apa yang bisa kalian kalian tangkap itu? Tadi ada segerombol anak yang duduk-duduk. Kemudian ada anak yang berjalan. Nah, kemudian yang berjalan ini diapakan sama yang duduk-duduk? Disapa atau diucapkan salam. Kemudian yang jalan bagaimana? Cuek, cuek. Tidak mau menjawab. Acuh, itu ya. Oh, sombong. Ada yang mengatakan sombong, ada yang mengatakan cuek, ada yang mengatakan pelit. Nah, padahal salam itu hukumnya apa tadi? Wajib ya. Ayo kita lihat, tapi sebelum kita lihat, ayo yes breaking dulu ya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk satu, tepuk sate. Oke, ayo kita lanjut biar gak capek. Nah, sekarang kalian bisa lihat di gambar ini ya. Satu ini gambar apa? Ada anak yang berjabat tangan dengan gurunya. Dan yang kedua, ada anak yang menyapa saling bertemu. Kemudian saat menelpon. Kemudian yang keempat, saat masuk rumah. Apa ya ini? Nah, ayo kita lihat lagi ya. Nah, itu tadi pertanyaannya ada di sini. Kapan salam diucapkan? Di gambar tadi apa? Yang pertama. Pada saat kita bertemu dengan Bapak Ibu guru, kita berjabat tangan sambil mengucap salam. Terus, yang kedua tadi apa? Ketika enggak bertemu atau berpisah dengan teman. Kemudian yang gambar ketiga tadi. Ketiga? Oh, ketika menelepon. Nah, kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang keempat, ketika mengetuk pintu atau mau bertamu, kita mengucapkan salam dulu. Jadi kapan salam diucapkan? Satu, pada saat kita bertemu. Yang kedua, ketika hendak berpisah atau berpamitan. Yang ketiga, ketika hendak masuk rumah. Keempat, ketika hendak bertamu ke rumah orang lain. Kelima, ketika memulai menelepon. Jadi ini ya, waktu-waktu yang kapan kita harus mengucapkan salam. Tuh, selanjutnya. Nah, kemudian siapa yang lebih dulu mengucapkan? Satu, orang yang berkendaraan ya. Contohnya sampai naik sepeda motor, kemudian ada orang yang berjalan, maka yang wajib mengucapkan salam yang naik sepeda motor, yang naik motor ya, yang mengucapkan salam kepada pejalan kaki. Yang kedua, orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang sedang duduk-duduk. Ketika sampean berjalan, mengucapkan permisi atau assalamualaikum terhadap orang yang sedang duduk. Yang ketiga, kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok orang yang lebih banyak. Misalkan sampean jalan, kemudian ada ibu-ibu atau siapa di situ yang duduk-duduk bergerombol, sedangkan sampean hanya 2 orang. Jadi yang mengucapkan yang 2 orang apa yang banyak? Yang 2 orang. Kemudian yang keempat, kelompok orang yang muda memberi salam kepada yang lebih tua.
ya, ketika kita bertemu nenek, ketika kita bertemu kakak atau kakak tingkat kita, nah kita yang wajib memberi salam dulu. Ya, ini siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Ada 4 ini. Kemudian apa boleh Bu yang tua mengucapkan salam yang lebih muda? Boleh ya, karena yang mengucapkan salam ini hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Ayo kita lanjut. Nah ini tadi ya gambarnya. Ketika hendak naik motor ada orang jalan kaki, ketika kita jalan ada orang duduk, kita bertemu dengan orang yang lebih banyak, kepada yang lebih tua, itu cara kita mengucapkan salam. Kemudian lah ini tadi yang ditanyakan Mbak Nia sama Mbak Iza, bagaimana Bu kalau kita mengucapkan salam kemudian tidak dijawab? Nah ini padahal mengucapkan salam ini hukumnya sunnah, sedangkan yang menjawab hukumnya wajib. Perkara wajib apabila tidak dilakukan maka berdosa ya. Berarti tidak mengucapkan salam hukumnya berdosa. Makanya kalau kita diucapkan salam seharusnya kita menjawab. Seperti tadi adegan yang diperankan oleh teman kalian. Yang berdosa siapa tadi? Yang bergerombol apa yang 2 anak? Yang 2 anak yang berdosa karena tidak mau menjawab salam. Nah setelah kita mempelajari dengan hukum salam, bahwa mengucapkan salam hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib ya. Nah sekarang untuk tugas kalian berkelompok, kelompok kalian ya, saya bentuk kelompok dulu. Untuk kelompok 1 Mbak Nia, Mbak Putri, Mas Amar, Mas Haris, satunya lagi Mbak Tifa. Untuk kelompok 1. Kelompok 2 Mbak Anggun, Mbak Rike, Mas Ariski. Kelompok 3, kelompok 3-nya sisanya kelompok 3. Ayo bentuk kelompok dulu. Perwakilan dari kelompok 1 persatu. Kelompok 1 diwakili siapa? Mbak Nia, ayo. Kelompok 2 yang maju siapa? Yang mau memutarkan temannya? Kelompok 3 akan berubah lagi nih nanti. Kalian diperhatikan. Yuk, hum dulu. Putus. Itu mesti pertanyaan. Iyalah. Loh, putus. Ayo. Cinta alayum dan brand. Ya, Mbak Nia dulu ayo. Siapa yang nomor 2? Oke. Ayo Mbak Nia putarkan kelompok berapa? Kelompok. Enggak apa-apa di sini aja. Kelompok 3. Perhatikan kelompok 3 mau diputarkan Mbak Nia. Sampai dapat soal yang mana ya? Ayo. Ya. Ayo ditulis atau dibaca. Agak cepat menulisnya, dibantu temannya menulisnya, ayo. Atau boleh wes nanti dibaca ketika ke depan ya. Ayo sekarang kelompok berapa dulu? Kelompok 2 mau muterkan siapa? Kelompok berapa? Mau mutarkan kelompok 1. Awas perhatikan kelompok 1. Oke. Sudah bisa dibaca tadi? Oke. Yuk.
Kelompok 2 perhatikan. Nah, sudah? Ayo didiskusikan hasil dari putaran kelompok lain tadi. Dan sampean dapat masalah yang seperti apa? Ayo, sudah? Sudah. Ayo, kelompok mana dulu? Tadi yang memutar duluan siapa? Ya, yang memutar duluan tadi kelompok 1. Yang memutar terakhir? Oh ya. Ya, kelompok 1 dulu. Maju. Coba perhatikan kelompok 1 ketika memaparkan jawabannya, kalian mendengarkan dan bila ada sampean kepingin nambah jawaban dari temannya silakan atau menanggapi. Boleh. Ayo coba didengarkan. Perhatikan. Kelompok 2 perhatikan ketika temannya membacakan hasil diskusinya. Coba ayo. Dari kelompok berapa ditunjukkan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. Pertanyaannya yaitu, HP Tiara berdiri di depan Tiara lagi dan mengangkat HP-nya, lalu mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum mengawali pembicaraan. Tiara masih bercerita melalui telepon dan mengakhiri pembicaraannya dengan mengucapkan salam. Bagaimana menurut kalian tentang cerita tersebut? Karena mengucapkan salam terlebih dahulu, lalu saat mau mengakhiri pembicaraan, Tiara juga mengucapkan salam. Oke, ada yang mau menanggapi dari jawaban kelompok 1? Ya, coba kelompok 3 ya, dari kelompok 3 coba. Tiara sudah menerapkan sikap anak soleh. Tiara sudah, berarti ditambahin Mbak Nia. Jawabannya Mbak Nia ditambah dari kelompok 3. Sikap Tiara menunjukkan sikap anak soleh. Oke, bagus, terima kasih. Ayo kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok berikutnya. Oh, kelompok 2 sudah selesai. Oke, kelompok 2, ayo maju kelompok 2. Perhatikan ya kelompok yang lain, barangkali bertanya atau menanggapi. Coba perhatikan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Aisyah menentuk pintu dan mengucapkan salam. Kami Syara dan Aisyah pulang sekolah berencana untuk mengganggu Fatma yang sedang sakit. Sampai di rumah Fatma, Aminah dan Ayo perhatikan kelompok yang lain ya. Aisyah menentuk pintu dan mengucapkan salam. Tetapi tidak ada yang menjawab. Padahal di dalam rumah Fatma ada orang yang jelaskan pendapat kalian tentang cerita tersebut. Ya, coba ayo. Seharusnya orang yang ada di dalam rumah memberikan salam. Ulang. Seharusnya Orang yang ada di dalam rumah itu mengucapkan salam. ya, Karena salam itu dan karena yang mengucapkan salam itu sunnah dan yang menjawab wajib. Oke,
Ada yang mau menambah atau menanggapi? Oke, dari kelompok 1, pintar. Yuk. Mungkin saja di rumah tidak berkeluaran saat Aminah dan Aisyah menuntut buku dan mengucapkan salam. Tetapi sebaiknya ketika ada orang mengucapkan salam harus dijawab. Oh ya, kita berpikir positive thinking atau berpikir positif terhadap orang yang di dalam. Mungkin ketika kita membaca salam itu yang di dalam tidak mendengar. Oke, terima kasih jawaban dari teman dari kelompok 1. Terima kasih katanya ya. Ada lagi yang menambah? Oh, tidak ada. Pak Agus, ya ayo terima kasih untuk kelompok 2. Dari hasil diskusi sampean semua dari kelompok 1, baik kelompok 1, 2 atau kelompok 3 sudah bagus semua ya. Tinggal ditingkatkan lagi cara menjawab. Kalau jelaskan itu lebih detail lagi. Oke. Untuk selanjutnya sebelum diakhiri dikasih Bu Yuli soal ya. Soal yang harus kalian kerjakan masing-masing. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang sudah selesai? Sudah. Yang sudah boleh dikumpulkan? Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, coba sekarang masih ingat apa sudah lupa tadi ya. Apa tadi itu artinya salam? Salam artinya teman. Salam juga berarti penghormatan atau takbir dengan mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus bagaimana cara mengucapkan salam yang benar apabila ada di antara kita itu mengucapkan salamnya Assalamualaikum? Nah, kalian jawabnya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kalau yang mengucapkan salam itu Assalamualaikum warahmatullahi, kita menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Terus sekali lagi ya, kalau misalnya ada teman kita yang non muslim atau yang Kristen atau Hindu itu mengucapkan salam kepada kita berjumpa, kita dikasih ucapan Assalamualaikum, kita menjawab bagaimana? Kalau Waalaikum. Oke, alhamdulillah. Berarti Saman sudah bisa memahami materi yang tadi diberikan sama Bu Yuli ya. Di rumah dipelajari lagi, tugas yang diberikan dikerjakan ya, dan belajarnya lebih ditingkatkan kembali. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Coba duduk siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Diakhiri, mudah-mudahan ya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.